teman-teman, hari ini saya mau masak cake dari sisa-sisa saya punya telur untuk masak nastar. Jadi di kulkas telur saya itu sudah banyak sekali. Jadi saya perlu melakukan sesuatu untuk telur-telur saya ini. Saya mau masak zebra cake dengan telur putih. Jadi hari ini saya akan masak kue zebra dengan memakai telur putih, dan juga saya tidak punya tartar itu ya, yang untuk bikin putih telur itu menjadi terikat dan kental gitu ya. Jadi ini tanpa itu, saya tidak punya itu. Tetapi saya akan ganti itu tartar dengan 1 sendok lemon, ya, lemon juice. Nah, ini baru pertama sekali dan saya juga belum pernah tahu apakah itu bisa berhasil apa tidak. Karena ini juga saya mau mencoba, ya. Karena saya Google, kalau tidak ada misalnya kita punya tartar, apa yang harus kita lakukan? Nah, mereka katakan di situ kita bisa bikin double. Kalau dia bikin di situ setengah sendok tartar, berarti 1 sendok lemon juice atau vinegar. Ya, jadi sekarang ini kita coba dulu ya bagaimana hasilnya. Oke, kita coba. Nah, kita siapin loyang. Kali ini saya pakai loyang yang segi 4. Ya, sebenarnya saya punya loyang yang bulat, tapi terlalu tinggi ya. Jadi saya tidak mau pakai yang bulat. Saya coba yang kotak ini aja dulu, dan saya bikin olesin butter ke seluruh cetakan ini. Setelah seperti ini, kita kasih tepung terigu dan kita ratakan ya. Biar juga sudah kasih mentega dan tepung, saya kasih juga lapisan paper itu ya, untuk supaya jangan lengket. Oke teman-teman, ini bumbu-bumbu untuk buat kita punya cake zebra dengan putih telur. Nah, ini putih telurnya saya timbang ini sekitar 350 ml ya, untuk putih telur. Kemudian ini perasan jeruk ya, gantinya tartar. Jadi ini saya ada 1 sendok teh perasan jeruk ya. Kemudian ini 180 gram gula. Kemudian ini ada 150 gram tepung terigu. Nah, ini 15 gram susu bubuk ya, susu bubuk. Kemudian kita pakai tepung maizena juga 15 gram. Oke, kemudian setengah sendok teh nanti ini baking powder. Kemudian 1 sendok teh vanila. Kemudian ini ada margarin yang kita cairkan dari 150 gram margarin. Nah, bubuk coklatnya ini kita pakai hanya 1 sendok makan. Oke teman-teman, kita mulai sekarang ya. Dan pastikan bahwa putih telur ini bersih dan tidak mengena bahan-bahan yang lain ya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengembang. Oke teman-teman, kita mulai. Nah, ini dia 1 sendok teh orange juice. Kemudian kita campur atau kita mixer. Nah, mixernya satu arah ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah nampak kayak berbuih, berbusa, kita masukin gulanya. Tapi cara masukinnya adalah sedikit demi sedikit ya teman-teman. Setelah kita masukin sedikit, kita mix. Dan begitu seterusnya sampai semua gula itu tercampur.
Nah, ini kita masukin lagi dan kita mixer, dan selalu satu arah ya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, bukan seperti itu ya. Nah, sudah semakin seperti kental. Kita mix kembali. Dan setelah semuanya itu masuk satu demi satu, sedikit demi sedikit, kita mixer kembali sampai 5 menit. Setelah total semuanya masuk, ya teman-teman ya. Nah, ini dia sudah semakin kelihatannya mengental. Dan ini dia penampakannya setelah 5 menit, semua gula masuk, dia sudah semakin kental seperti ini. Nah, sekarang kita boleh matikan mixernya, dan nah itu dia, kelihatan kental. Nah, ini tanpa itu ya teman-teman, tadi yang saya bilang, tanpa memakai krem tartar yang untuk mengembang itu ya. Jadi kalau teman-teman nggak punya, coba dengan sendok atau lemon ya. Nah, itu saya kasih 1 sendok vanila. Boleh vanila bubuk atau vanila cair. Kemudian kita campur dengan lembut saja ya teman-teman ya. Tidak perlu terlalu dicampur terlalu, aduknya terlalu keras. Nah, setelah itu kita sisihkan ini. Dan kita mulai memasukkan semua bahan-bahan yang kering, itu baking soda, dan semuanya kita saring ya teman-teman. Kemudian itu susu bubuk, kita juga saring. Nah, kelihatan kan ada masih bubuk-bubuk kasarnya. Nah, kemudian kita masukkan kembali, ini adalah tepung maizena. Juga kita saring, karena kadang-kadang kita tidak tahu masih ada gumpalan-gumpalan ya teman-teman. Nah, setelah itu kita campur juga. Ini saya sudah saring tadi ya. Apa namanya nih? Tepung flournya ya. Jadi ini kita campur sedikit demi sedikit. Jadi jangan sekaligus. Dan itu juga waktu mencampurnya pelan-pelan aja itunya, cara mencampurnya. Nah, seperti itu. Jadi jangan sekaligus ya teman-teman. Setelah itu kita campur, mix kembali dengan mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Yang penting pokoknya dia tercampur aja. Seperti itu. Nah, setelah tercampur, kita boleh masukkan lagi sisa tepung yang ada. Nah, begitu seterusnya ya teman-teman. Nah, setelah itu, setelah selesai, ini adalah yang terakhir, tepung yang akan kita masukkan ya teman-teman. Karena setelah itu kita akan campur. Dan ingat, walaupun sudah di mixer seperti ini, pinggirannya itu tetap ya teman-teman, kita jangan lupa untuk selalu memasukin supaya ikut juga mix dengan bahan-bahan yang lain ya, seperti itu.
karena mungkin saja masih ada yang menggumpal di sekelilingnya. Jadi kita harus perlu seperti itu, masukin kembali ke adonan dan kita akan mixer kembali. Nah, setelah mixer ini, setelah kita mix ya teman-teman, ini bahan akan kita aduk kembali seperti itu untuk memastikan bahwa semuanya sudah halus ya, tidak ada lagi gumpalan-gumpalannya. Nah, setelah itu seperti itu. Sekarang kita masukkan mentega yang kita sudah cairkan sekitar 150 gram ya. Nah, ini tapi menteganya sudah dingin ya, karena tadi kan kita cairkan. Kemudian kita campur, ini juga cara mencampurnya pelan aja cara ngaduknya ya teman-teman ya. Asal dia tercampur. Nah, seperti itu. Sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah tercampur, sekarang saatnya kita bagi dua. Ya, kita bagi dua ini. Nah, untuk kali ini saya tidak pakai ukuran cara membaginya ya. Jadi saya hanya menebak aja berapa yang coklat yang akan kita campur ke coklat dan berapa yang warnanya warna putih. Jadi saya tidak timbang. Nah, waktu mencampuran coklat juga tetap kita saring ya teman-teman, supaya tidak ada yang menggumpal nantinya. Setelah ini kita masukkan coklat, kita baru bisa nanti campur adonan ini. Tapi teman-teman, kalau misalnya perbandingannya terlalu sedikit untuk ke coklat bahannya, bisa kita ambil dari bahan yang belum dicampur coklat ya, supaya perbandingannya sama. Nah, itu kan masih ada butiran-butirannya. Nah, itu yang kadang-kadang kita harus hindarin supaya hasilnya nanti tidak menggumpal adonannya. Begitu ya teman-teman ya. Oke, ini kita campur. Dan ya seperti yang saya bilang ya, ini kelihatannya adonannya kedikitan perbandingan dengan coklatnya. Jadi bisa kita tambahkan dari adonan yang belum tercampur. Nah, seperti ini ya. Saya campur kembali sedikit adonannya supaya jangan terlalu coklatnya terlalu kental gitu ya. Oke teman-teman, ini penampakannya memang seperti ini ya, karena saya tadi akhirnya ganti dengan saya pakai sprayer non stick cooking spray. Saya spray kembali ya, karena saya takut nanti lengket. Jadi seperti ini bentuknya teman-teman. Oke, sekarang kita mulai ya isi. Nah, yang pertama kita kasih yang paling pertama ini warna putih dulu ya, seperti ini. Kemudian yang warna coklat seperti ini teman-teman, gitu. Oke, kemudian kita kasih lagi satu scoop yang coklat ini, taruh lagi di sini seperti itu. Kemudian
Dan kita kasih 1 scoop lagi yang coklat seperti itu, dan seterusnya sampai habis. Oke teman-teman, saya akan lakukan dulu ya. Udah kelihatan cantik ya teman-teman. Ya, ini udah berapa lapis saya buat ya. Jadi terus sampai hasilnya nanti habis. Ini belum, masih banyak ya. Nah, ini adonan terakhir buat yang putih ya teman-teman. Saya hanya buat begini saja. Ini yang terakhir. Oke. Nah, ini yang terakhir, sisa-sisa coklat. Ini saya bikin aja seperti ini ya, nggak apa-apa berantakan. Jadi kita bersihin. Ini yang terakhir, coklat. Oke, gini. Oke teman-teman, biasanya kalau teman-teman yang lain yang saya lihat di YouTube, mereka ini akan memutar-mutar ini ya. Dia punya apa namanya nih, supaya berbentuk di dalamnya. Tapi kalau saya nggak usah ya teman-teman. Jadi kemudian saya kasih kenari di atasnya ini. Ini terserah ya teman-teman, boleh bikin, boleh juga enggak. Tapi saya mau bikin kenari. Dan apa namanya, saya juga tidak memutar-mutar itunya. Jadi apa yang ada nanti terjadi di dalam itu ya seperti itu aja. Oke. Oke teman-teman, setelah seperti ini kita bisa pukul-pukul seperti ini sampai 3 kali ya, supaya udara yang di dalam itu keluar. Oke, sekarang saya panggang 350 Fahrenheit selama saya coba 40 menit dulu ya. Oke, kita bakar. Oke teman-teman, coba lihat. Ini setelah 40 menit ya. 40 menit saya sudah matiin api, dan sekarang saya biarin dulu di sini sekitar oke, saya tadi masaknya itu sekitar 37 menit, dan 3 menit ini saya biarin dengan sudah mematikan api. Jadi totalnya 40 menit. Oke teman-teman ya. Tara. Ini dia. Kelihatan cantik. Cuman ini ada sedikit pecah, tapi nggak apa-apa, nanti dia akan kembali turun ke bawah ya. Oke teman-teman, saya sudah pindahkan ke sini ya. Sekarang kita coba ya, kita review, kita coba ini makan kue ini, cake-nya ini ya. Oke teman-teman, sekarang kita mau review hasil daripada zebra cake kita ya. Tapi kan ini baru pertama, jadi tapi waktu dicium rasanya wangi ya, enak. Tapi ya kita coba aja ya. Kalau belum pernah mencoba, tentu kita belum tahu kita bisa apa enggak ya. Oke, saya mau potong dulu. Nah, oke, saya kasih lihat ini ya dulu teman-temannya. Jadi kameranya saya tujukan ke cake-nya dulu. Oke, ini dia. Oke, begini ya. Oke, sekarang lagi lapar-laparnya nih. Nah, sekarang saya mau potong
Gimana cara motongnya? Nah, kita potong begini aja dulu. Ya. Oke, mungkin saya pakai ini aja. Saya takut. Nah, sekarang saya lagi masih rebus potato, teman-teman, untuk sarapan, untuk dinner malam ini. Nah, ini sekarang kita coba. Kita potong mulai dari sini aja deh. Begini aja. Oke. Karena ini hanya putih telur, jadi ini pasti sehat ya teman-teman ya. Pasti ini sehat dan tentu kita tidak takut makannya. Oke, sekarang teman-teman mau lihat? Mau lihat dong? Oke, sekarang bagaimana ya? Tada! Berhasil! Bagus sekali bentuknya. Oke, lihat teman-teman. Tuh. Tada! Cantik ya? Cantik ya teman-teman? Ini dia. Cake zebra putih telur tanpa pakai tartar, hanya pakai jus orange ya. Jadi berhasil. Saya bahagia sekali teman-teman karena saya berhasil. Oke, tunggu. Saya mau foto dulu sebelum dimakan ya. Oke, saya sudah banyak bikin fotonya. Nih, sekarang saya mau coba ya. Ini kelihatan lembut ya. Coba saya kasih lihat tuh. Nih ya. Dia tidak kering ya. Jadi seperti yang saya mau. Coba kita lihat ya teman-teman, bagaimana kita tusuk nih. Oke, kita buka. Tada! Dalamnya lembut, terus ini apa namanya, crunch, ada crunchy-nya. Lihat tuh teman, tuh ya, lihat ya, wah lihat tuh ya, tuh sedap, putih telur, terus karena pakai kenari tambah enak. Jadi teman-teman, jangan takut makan ini, karena ini cuma putih telur.
tidak terlalu manis. Seharusnya kalau saya bikin cinnamon mungkin lebih enak lagi ya. Jadi ini hanya rasa coklat. Kenarinya itu matang jadi crunchy. Wangi kenarinya enak banget. Oke teman-teman, ini review cake saya. Dan saya sudah ada cemilan paling tidak untuk 1 minggu ini. Ini yang ujungnya yang saya makan. Cantik ya kalau nggak dibongkar. Biasanya kan teman-teman kan puter-puter gitu ya. Saya kan nggak saya bongkar ya. Jadi, crunchy. Ini ya. Wah, punya tenaga ini untuk masak lagi ya. Jadi, sebelum dinner saya sudah dapat ini. Inilah saya punya appetizer. Karena ini udah saya makan, udah kenyang. Dan sekarang saya ke dapur lagi mau masak-masak untuk dinner. Thank you for watching. Jangan lupa teman-teman, kalau suka video saya, boleh di-share, subscribe, dan like ya teman-teman. Jadi saya bisa untuk membuat resep-resep yang gampang ya. Jadi seperti ini kan untuk tidak membuang putih telur, kita bisa buat kue seperti ini. Oke teman-teman. Sampai di sini dulu. Bye. Ya, ini dia. Finally. Sudah matang. Ya, ini dia casserole potato, chicken mushroom broccoli.